Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Muhammad Ikhwan Fauzan ini memberikan dua opini terhadap dua berita ini. Yang pertama adalah ini, dan yang keduanya adalah ini. Saya di sini ingin memberikan opini saya terhadap dua berita yang saya baca tadi, yaitu salah satunya perkembangan COVID-19 di Indonesia dan lemahnya hukum di Indonesia. Yang pertama saya ingin bahas adalah perkembangan COVID-19 di Indonesia. Yang saya lihat tadi dan saya baca berita-berita sebelumnya, makin hari dan makin bergantinya bulan, makin banyak orang yang kena COVID-19 dan terdampak COVID-19. Menurut saya kenapa bisa terjadi itu dikarenakan peraturan dari pemerintah yang masih simpang siur atau labil dan kurangnya peran masyarakat atau tidak peduli masyarakat dengan adanya COVID-19 ini. Padahal COVID-19 itu menurut saya sangat bahaya dikarenakan saya sendiri sudah pernah merasakan COVID-19. Menurut saya untuk anak-anak muda yang kuat imunnya itu tidak masalah, tapi bagi orang tua itu sangatlah bahaya. Dan kalian semua yang di luar sana harus memperhatikan lagi prokes atau protokol kesehatan dan menjalaninya. Dan sesampainya di rumah kalian harus benar-benar membersihkan diri seperti mandi ataupun cuci tangan. Kita mesti mengurangi perkembangan COVID-19 di Indonesia. Dikarenakan menurut saya kalau misalkan tidak semuanya orang Indonesia yang kena, COVID-19 di Indonesia masih akan bertambah dan masih akan terus berkembang biak. Yang kedua adalah lemahnya hukum di Indonesia. Mengapa? Karena saya telah membaca berita tadi tentang maling yang dipukuli hingga tewas oleh pemilik rumah dan satpamnya. Tapi yang dihukum malah satpam dan pemilik rumah dengan alasan karena mengkeroyok hingga tewas maling tersebut. Kenapa harus pemilik rumah atau satpam juga yang dihukum? Kenapa bukan malingnya? Kan mereka berdua, atau bisa dibilang pemilik rumah atau satpam hanya mempertahankan apa yang ia miliki, dan satpam hanya bertugas sebagai pengelola keamanan di komplek tersebut. Berita ini terjadi di Sumatera Utara, di Kecamatan Simbulung atau Kelurahan Simbulung. Menurut saya itu adalah hal yang membuktikan bahwa hukum Indonesia itu sangat lemah, karena yang maling pun yang seharusnya dihukum itu pun tidak dihukum, malah pemilik rumah dan satpamnya yang dihukum. Itu adalah opini saya, dan penyelesaiannya menurut saya juga sebenarnya tidak perlu sampai dikeroyok hingga tewas. Namun semua orang tidak ada yang tahu kepribadian masing-masing. Mungkin mereka itu hilaf atau ya kesal karena barangnya ingin dicuri oleh maling tersebut. Mungkin salahnya adalah mereka terjadinya bentrok hingga melukai dan tewasnya si maling. Tapi itu adalah konsekuensi yang sewajarnya bagi saya, karena maling itu adalah pencuri yang mengambil barang selain yang bukan miliknya, dan itu adalah konsekuensinya. Ya mungkin bagi orang lain ya itu terlalu parah karena main hakim sendiri. Ya menurut saya itu adalah tindakan yang wajar. Tapi saya punya solusi yang lebih baik dibanding memukuli maling itu hingga tewas. Kenapa tidak dia hanya ditangkap, pukul sekali, kasih ganjaran yang setimpal, dan dibawa ke polisi? Itu adalah solusi yang paling baik menurut saya.
tapi ya kita tidak tahu karena semua orang punya pemikiran dan emosi dan ego masing-masing sendiri. Yang terjadi di lapangan serta yang terjadi di berita itu menurut saya itu ada perbedaan yang signifikan, dan itu adalah bukti nyata itu adalah lemahnya hukum di Indonesia. Pemilik hanya mempertahankan dan satpam hanya menjalankan sebagai tugas keamanan, mereka yang dihukum. Kenapa? Itu adalah bukti lemahnya di Indonesia. Menurut saya itu adalah lemahnya hukum di Indonesia. Mungkin solusi dari saya untuk kedepannya, tolong diberikan hukuman yang setimpal atau jelas bagi maling dan bagi masyarakat yang main hakim sendiri. Itu cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata dan opini saya yang masih banyak beda pendapat dari orang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya di sini Muhammad Ikhwan Fauzan. Mohon izin untuk undur diri. Terima kasih.